Mesopotamia, Silisia, Syria, Palestina, Mesir dan Armenia yang semula dikuasai oleh Bizantium diserbu oleh bangsa Persia. Pendek kata, setiap orang menyangka kekaisaran Bizantium akan runtuh. Tetapi tepat di saat seperti itu, ayat pertama surat Ar-Rum diturunkan dan mengumumkan bahwa Bizantium akan mendapatkan kemenangan dalam beberapa tahun lagi. Sekitar 7 tahun setelah diturunkannya ayat pertama surat Ar-Rum tersebut, pada Desember 627 Masehi, perang penentu antara Kekaisaran Bizantium dan Persia terjadi di Nineveh. Dan kali ini, pasukan Bizantium secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Beberapa bulan kemudian, bangsa Persia harus membuat perjanjian dengan Bizantium yang mewajibkan mereka untuk mengembalikan wilayah yang mereka ambil dari Bizantium. Akhirnya, kemenangan bangsa Romawi yang diumumkan oleh Allah dalam Al-Quran secara ajaib menjadi kenyataan. Keajaiban lain yang diungkapkan dalam ayat ini adalah pengumuman tentang fakta geografis yang tak dapat ditemukan oleh seorang pun di masa itu. Dalam ayat ketiga surat Ar-Rum, diberitakan bahwa Romawi telah dikalahkan di daerah paling rendah di bumi ini. Ungkapan Adnal Ard dalam bahasa Arab diartikan sebagai tempat yang dekat dalam banyak terjemahan. Namun ini bukanlah makna harfiah dari kalimat tersebut, tetapi lebih berupa penafsiran atasnya. Kata adna dalam bahasa Arab diambil dari kata dani yang berarti rendah dan ard yang berarti bumi. Karena itu, ungkapan adnal ardi berarti tempat paling rendah di bumi. Yang paling menarik, tahap-tahap penting dalam peperangan antara Kekaisaran Bizantium dan Persia ketika Bizantium dikalahkan dan kehilangan Yerusalem benar-benar terjadi di titik paling rendah di bumi. Wilayah yang dimaksudkan ini adalah cekungan Laut Mati yang terletak di titik pertemuan wilayah yang dimiliki oleh Syria, Palestina, dan Yordania. Laut Mati terletak 395 meter di bawah permukaan laut, adalah daerah paling rendah di bumi. Ini berarti bahwa Bizantium dikalahkan di bagian paling rendah di bumi, persis seperti dikemukakan dalam ayat ini. Hal paling menarik dalam fakta ini adalah bahwa ketinggian Laut Mati hanya mampu diukur dengan teknik pengukuran modern. Sebelumnya, mustahil bagi siapapun untuk mengetahui bahwasanya ini adalah wilayah terendah di permukaan bumi. Namun, dalam Al-Quran, daerah ini dinyatakan sebagai titik paling rendah di atas bumi. Demikianlah, ini memberikan bukti lagi bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi. Segala yang telah kita saksikan sejauh ini menunjukkan kita fakta yang nyata. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya berisi segala informasi yang telah terbukti benar dan mengandung fakta-fakta yang tak seorang pun mampu. Tentunya hal ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia. Al-Quran adalah firman Allah, pencipta segala sesuatu, dan Sang Maha Kuasa yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman mengenai Al-Quran. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Selain tidak dijumpai pertentangan dalam Al-Quran, setiap penggal berita yang dikandungnya mengungkap lebih banyak keajaiban kitab ilahiyah ini hari demi hari. Yang sepatutnya dilaksanakan manusia adalah untuk berpegang teguh pada kitab ilahi yang diwahyukan Allah ini dan menerimanya sebagai satu-satunya petunjuk hidup. Dalam salah satu ayat, Allah menyuruh kita
Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Shine.